Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Harjamukti Kota Cirebon, pimpinan cabang Aisyah Harjamukti Kota Cirebon, pimpinan amal usaha Muhammadiyah se-Kecamatan Harjamukti, pimpinan Orton, dan mobil khusus yang kami hormati dan kami muliakan, para bapak dan para ibu, jamaah pengajian PCM dan PCA Harjamukti Kota Cirebon, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan di dalam umur kita, keberkahan di dalam ilmu kita, dan keberkahan di dalam segala yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama disampaikan adalah permohonan maaf yang sejatinya mengisi awalnya adalah Pak Ustadz Asosiat Profesor Dr. Arif Hidayat Effendi MA, MAG, yang beliau dalam waktu hari Kamis, Jumat bahkan baru Jumat memberikan kabar yang semula bersedia hadir, kemudian ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian ke Pak Aziz yang sebagai bagian dari anggota Majelis Tarji dan Tajrid PDM Kota Cirebon bersama dengan saya, dan juga Pak Haji Otong sebagai ketua majelis. Kemudian akhirnya berpindahlah kepada saya. Jadi memang kalau saya itu terakhiran, ya. Karena rasanya kalau ibarat rumah sendiri, ya ngisi sendiri, jadi kayak gak ada orang lain gitu. Hanya karena ini pengajian khas, ya, pengajian khusus tentang ketarjihan, jadi tidak bisa diberikan kepada selain dari majelis tarjih gitu. Kalau di ahad kedua, itu siapapun bisa untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan tabligh. Ya pokoknya yang sifatnya nasihat-nasihat umum apapun yang bisa disampaikan adalah bagian dari yang sifatnya tidak dikhususkan. Tapi pada ahad yang keempat ini, karena kajiannya tarjih yang secara khusus ada di dalam bagian kewenangan majelis tarjih dan tajdid. Nah itu mungkin kalau bagi ibu-ibu yang ada di sini yang tidak begitu paham tentang istilah itu, nggak usah dipikirkan. Cukup itu menjadi bagian yang perlu kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban. Bapak dan Ibu sekalian, yang akan kita bahas, yang akan kita kaji bersama adalah terkait tuntunan idain dan juga tuntunan kurban. Pada bulan yang lalu oleh Pak Arif sudah disampaikan yang mendasarinya, dari mulai pengertian apa itu ibadah kurban, kemudian binatang yang bisa dijadikan hewan yang disembelih dengan niat kurban, kemudian siapa yang berhak untuk mendapatkan bagian daging kurban, itu sebagian sudah disampaikan oleh Pak Arif. Nah, pada bagian ini ada hal yang berikutnya, yakni tuntunan idain.
tuntunan yang berkaitan dengan dua hari raya. Disebutnya Aidain. Ain itu artinya ada dua. Jadi ada hari raya atau hari Aid di dalam bahasanya hari rayanya umat Islam itu hanya ada dua. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan hari raya yang lain, maka itu tidak berdasar. Jadi hari raya kita hanya ada dua, yakni yang sudah kita lewati, Idul Fitri, dan yang akan kita jalani ke depan beberapa hari lagi, Idul Adha. Nah, jadi kalau ada hari raya yang lain berarti itu tidak bisa dibenarkan. Ya, kalau bicara tentang raya kan memang sesuatu yang sifatnya besar. Tapi kalau peringatan hari besar, nah itu mungkin tidak ada masalah. Karena ada istilah PHBI ya, peringatan hari besar Islam. Dari mulai memperingati hijrah Nabi ketika menyambut 1 Muharram tahun baru Islam, gitu kan? Kemudian ketika masuk tanggal 12 Rabiul Awal diperingati lagi sebagai hari besar. Maka libur kan semuanya ya. Yaitu dikenal dengan Maulid Nabi, hari lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian diperingati lagi di tanggal 27 Rajab. Dikenal dengan hari besarnya namanya Isra wal Mi'raj. Nah, itu adalah hari-hari besar di dalam kehidupan umat Islam. Tapi kalau hari raya hanya ada dua. Itulah yang nanti kita pahami dari nama Aidain. Nah, yang pertama kita perlu samakan pemahaman kita tentang makna Aid. Ya, makna Aid itu apa? Tadi kalau Aidain berarti dua hari raya. Nah, Aid itu secara pengertian adalah berulang, berkali-kali mengulang. Itu namanya Aid. Makanya kalau kita bahasa setelahnya Ramadan selesai, kan suka saling mendoakan. Minal aidin. Aid artinya kembali. Kembali kepada kefitrahan kita. Kembali kepada kesucian diri kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Ketika dipahami dengan kembali, Aid ini adalah kita sebagai umat Islam dalam setahun 2 kali kita kembali memasuki hari raya kita. Maka semua harus bergembira. Tidak boleh ada yang merasa sedih kalau memasuki Aid, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Karena sejatinya hari raya berarti menggembirakan umat Islam. Nah, jadi kita harus bergembira ya. Jadi nanti ketika akan memasuki Idul Adha, yang insya Allah akan kita jalani bertepatan dengan 10 Zulhijjah itu adalah hari Jumat tanggal 6 bulan Juni 2025. Meskipun nanti mungkin sebagian ada yang masih menunggu ya. Ada yang masih menunggu keputusan pemerintah melalui sidang isbat. Kalau melalui putusan Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa hari raya Idul Adha jatuh bertepatan dengan tanggal 6 bulan Juni, hari Jumat. Nah, jadi insya Allah tidak akan bahasanya ragu di dalam menetapkan. Tapi kalau sebagian ibu-ibu yang mungkin masih menunggu, maka itu disesuaikan dengan yang dijadikan sebagai pegangan. Mungkin nanti sidang isbatnya hari Selasa, tanggal 27 itu baru ada sidang isbat, bertepatan 29 Zulqa'dah, dan nanti di situ pemerintah akan memutuskan 1 Zulhijjahnya apakah pada hari Rabu atau pada hari Kamisnya. Nah, itu yang nanti menjadi masih menunggu mungkin bagi sebagian. Tapi kalau kita sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah tidak usah menunggu 1 Zulhijjahnya kapan. Karena sudah pasti menggunakan hisab itu sudah bisa ditetapkan, bisa dipastikan bahwa 1 Zulhijjahnya bertepatan pada hari Rabu. Ya, itu adalah hal yang terkait dengan waktunya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jadi makna Id itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari raya. Asal katanya adalah kembali mengulang. Ya, jadi mengulang kembali. Maka kita setiap tahun itu mengulang. Setahun 2 kali. 1 Syawal dan 10 Zulhijjah di setiap tahun. Nah, adapun
Idul Adha, kita nanti akan fokuskan kepada Idul Adha, karena yang akan kita jalani ke depan, yang harus kita persiapkan adalah terkait dengan Idul Adha. Idul Adha ini juga dinamakan dengan Idul Kurban. Dinamakan juga dengan Yaumun Nahar. Nah, jadi dengan nama-nama yang tadi disebutkan, disebut Idul Adha, disebut juga Idul Kurban, dan disebut juga dengan Yaumun Nahar. Nah, yang ketiganya dari nama yang berbeda itu maknanya sama. Id artinya kembali, mengulang setiap tahunnya, dengan Al-Adha. Al-Adha itu adalah menyembelih. Nah, jadi menyembelih hewan, maka disebutnya Al-Adha, Idul Adha. Hewannya adalah tidak sembarang hewan, maka pakai alif lam. Al-udhiyah itu adalah hewan ternak yang bisa dijadikan sebagai hewan sembelihan di hari raya. Jadi tidak untuk hewan-hewan yang lainnya. Ya, jadi hewan yang kemarin sudah disampaikan di materi yang sebelumnya tidak perlu diulang lagi terkait hewannya. Bisa menggunakan unta yang ada di katakanlah Makkah, gitu. Di Indonesia tidak ada karena memang tidak ada juga mungkin kehidupan unta di Indonesia. Kemudian juga bisa menggunakan hewan ternak sapi ataupun kambing dan sejenisnya. Itulah Idul Adha. Jadi binatang yang disembelih khusus adalah al-udhiyah, binatang yang disembelih. Adapun Idul Kurban, kembali kita berkurban. Nah gitu. Jadi kalau tadi Id Adha itu menyembelih hewan, hewannya adalah hewan al-udhiyah, hewan ternak yang khusus bisa dijadikan untuk disembelih pada hari itu. Dan yang disebut Idul Kurban, al-kurban itu adalah kembali kita berkurban. Nah, kurban kalau kita pahami dari maknanya, nanti di bagian kedua kita akan pahami bahwa dengan ibadah kurban itu adalah dalam rangka qoroba yuqorribu takriban kurbanan, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan juga bukan dagingnya dari yang kita sembelih, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kita sebagai sahibul kurbannya. Nah, itulah Idul Kurban namanya. Ada juga disebut Yaumun Nahar, yakni hari ketika kita berkurban. Ya, jadi beda. Nahar itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Maka yang kita pelajari sekarang adalah seperti halnya di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu, karena Allah kita sholatnya ikhlas, dan berkurbanlah. Itulah al-anhar. Al-anharnya pakai hak kecil. Kalau hak besar nanti jadi sungai. Maka itu dalam sebutan makhraj juga mempengaruhi makna dalam pengertiannya. Itulah Bapak Ibu sekalian sekilas tentang pengertiannya terlebih dahulu terkait dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, berikutnya, sebagaimana tuntunan Id, khususnya pada Idul Adha, bagaimana amal ibadah. Nah ini, karena bicara tarjih itu adalah harus bisa mengkonfirmasi, memastikan ibadah yang boleh dan yang tidak boleh, gitu. Jadi amal ibadah, apa yang bisa kita kerjakan dalam menghadapi Idul Adha, gitu. Khususnya pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena di dalam keutamaannya, waktu bulan yang lalu juga pernah disampaikan, dasarnya di dalam Quran surah Al-Fajr, ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, walayalin ashr. Allah bersumpah dengan nama waktu fajar, dan yang kedua malam yang 10. Maka sebagian mufassir menjelaskan, menafsirkan, bahwa yang dimaksud 10 malam itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini diantara tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi beliau menyampaikan makna dari 10 hari yang dimaksud pada surah Al-Fajr itu adalah 10 hari pertama di bulan
Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Meskipun ada mufasir yang lain yang menafsirkan bahwa 10 hari yang dimaksud 10 malam adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, jadi itulah mufasir ada berbeda pendapat. Bagi kita tidak untuk katakanlah menjadikan pertentangan dari pendapat itu, tapi justru menjadikan bagaimana kita bisa memanfaatkan baik di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ataupun 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi tidak usah siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi semua hasil daripada ijtihad para mujtahid itu adalah tidak ada yang salah. Itu yang harus dipahami. Makanya kalau ada istilah yang salah dapat pahala, yang benar dapat 2 pahala, berarti tidak ada yang salah. Karena kalau salah masa dapat pahala gitu. Jadi maksudnya itu tidak ada yang salah dalam berpendapat ketika itu disampaikan oleh para mujtahid. Orang yang berpendapat yang memenuhi syarat. Kalau kita-kitaan yang awam nggak boleh asal berpendapat. Ya, tapi harus berdasarkan pendapat-pendapat dari ulama. Nah, bahwa yang pertama terkait dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, amal ibadah yang utama yang bisa kita lakukan dalam menyambut hari raya Idul Adha, yang pertama adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir, apapun zikirnya, ya, baik zikir tahlil, zikir takbir, tahmid, tasbih, dan zikir-zikir yang lain, termasuk istighfar. Nah, jadi itulah bagian yang pertama yang bisa kita amalkan. Nah, ini adalah hal yang terkait khususnya kita yang tidak sedang berhaji. Mari kita manfaatkan di 10 hari pertama ini untuk bisa memperbanyak zikir. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ani Ibnu Umar, ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi minal 'amal fihinna min hadhil ayyamil 'ashr fa'kthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada hari, ya, ma min ayyam, tidak ada hari, a'zamu indallah, yang lebih mulia di sisi Allah, wala ahabbu ilaihi, dan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah, minal amali fihinna, di waktu-waktu itu, min hadhil ayyamil ashr, lebih dari 10 hari. Yang dimaksud adalah nanti itu yang dimaksud 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Fa'aksiru, maka perbanyaklah olehmu. Apa itu? Fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah di 10 hari tersebut membaca atau mengucapkan kalimat zikir, tahlil, takbir, dan tahmid. Nah, meskipun nanti ada zikir-zikir lain, silahkan. Tapi ini yang menjadi dasar khusus terkait zikir yang bisa kita perbanyak di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, itulah diantara keutamaan zikir pada 10 hari pertama. Adapun Bapak Ibu sekalian, zikir itu ada 3. Ini zikirnya zikir qauli, ya. Zikirnya zikir lisan. Zikir lisan itu ada 3. Yang pertama ada zikir mutlak. Zikir mutlak itu adalah zikir apapun, ya. Zikirnya apapun, zikir itu artinya ingat kepada Allah, ya. Nah, jadi kalimat zikirnya apapun, mungkin hanya Allah, Allah itu juga zikir. Ya, pokoknya zikir mutlak, apapun, waktunya, kapanpun, itu zikir mutlak namanya. Jadi zikirnya kalimat thayyibah apapun, dan kapanpun waktunya, selama tidak di tempat-tempat yang terlarang. Ya. Kalau zikir dalam waktu tidak ada batas, tapi tempat ada yang dibatasi. Nah, jadi silahkan zikirnya apapun, itu namanya zikir mutlak. Bisanya apa? Ingatnya apa? Gitu. Hanya dengan Allah saja itu sudah menjadi bagian zikir. Atau mungkin asal jangan huhunya saja. Hu. Nah, itu lain lagi. Kadang-kadang sekarang banyak ya zikir-zikir yang
mungkin viral-viral yang kemudian tidak jelas zikirnya itu, hanya huhunya saja. Ya, jadi zikir yang dimaksud yang jelas maknanya tidak keluar dari makna yang dibenarkan. Jadi silakan zikir apapun, itu namanya zikir mutlak. Ya, ini adalah didasarkan kepada surah Al-Ahzab ayat 35. Jadi kalau di dalam tarji itu setiap yang disampaikan tidak mungkin tanpa dasar gitu. Tidak mungkin asal ngomong, tapi ada dalil yang menjadikan dasar kenapa kita harus mengamalkan itu. Zikir mutlak bisa dilakukan secara umum tanpa terikat waktu khusus. Di dalam ayatnya di surah Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafidina furujahum wal hafidhati wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat. Nah, itulah bagian dari zikir itu berarti baik laki-laki ataupun perempuan katsiran yang banyak. Nah, jadi kalau banyak itu tidak ada ukuran gitu. Inilah yang mendasari zikir mutlak namanya. Kalau kita melakukan itu, Allah menjanjikan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan memberikan pahala yang besar dan juga ampunannya Allah. Itulah gambaran keutamaan zikir mutlak. Jadi sekarang juga ini di sini sedang berzikir, di dalam posisi apapun kita berzikir, itu bagian zikirnya namanya zikir mutlak. Tidak ada kekhususan waktu dan kalimat-kalimatnya bebas. Yang kedua ada zikir khusus. Nah ini, zikir khusus yang disyariatkan yakni seperti zikir dan doa di pagi hari atau sore hari, itu zikirnya khusus, hanya di waktu pagi atau di sore hari. Termasuk doa-doa sebelum atau sesudah melakukan sesuatu, itu zikirnya zikir khusus yang disyariatkan. Misalkan kita mau keluar rumah, ya kan, melangkahkan kaki kanan dari pintu rumah kita, itu adalah zikir di situ. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Itulah zikir maksudnya. Zikir khusus namanya. Tidak bisa di dalam katakanlah kegiatan lain gitu. Atau ketika doa, doanya meskipun minta keberkahan, itu bisa di mana saja, tapi kalau doanya keberkahan ketika makan ya bacaannya Allahumma barik lana gitu. Meskipun barik lana kan bisa di mana saja. Tapi ini khusus ketika ada tambahan fima rozaktana. Padahal rezeki Allah kan bukan hanya pada saat makanan. Itulah gambaran zikirnya zikir khusus. Jadi terikat dengan kegiatan atau waktu tertentu. Waktu pagi ya zikirnya pagi hari. Asbahna wa asbahal mulku lillah alhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Itulah gambaran dari zikir pagi misalkan. Itu agak dari zikir khusus yang disyariatkan. Yang ketiga, ada zikir yang terikat. Nah ini, zikirnya khusus dan terikat. Terikat itu yang dimaksud adalah zikir yang semisal, yakni zikir takbir hari raya. Jadi zikirnya itu adalah terikat dengan waktu. Ya, tidak bisa kita berzikir dalam waktu-waktu yang sifatnya kan kalau tadi zikir mau makan kan kapan aja makannya, gitu. Ya kan? Kita makan pagi, sarapan, baca doa itu. Makan siang jamnya beda-beda kan? Ya Bapak Ibu kalau makan siang kan beda-beda. Ada yang mungkin jam 11 sudah makan siang. Ada yang jam 12 isomanya. Ada yang lebih dari itu. Maka itu tidak terikat waktu yang sama. Tapi kalau zikir yang terikat, itu waktunya sama. Tidak bisa satu dengan lainnya berbeda. Maka inilah zikir yang terikat waktunya dan terikat dengan lafaznya. Jadi lafaznya khusus, waktunya terikat. Yakni adalah zikir ketika memasuki di bulan Zulhijjah ini nanti yang disebut dengan takbiran, gitu ya. Takbir atau takbiran. Nah, jadi takbir hari raya itu adalah dilakukannya kalau Idul Adha
sejak terbit fajar atau waktu subuh di hari Arafah sampai dengan waktu asar di hari tasyrik yang ketiga, tanggal 13 Zulhijjah. Itu silahkan takbiran yang banyak. Meskipun takbirnya nggak usah di mikrofon ya, di masjid atau musola. Karena nanti dikiranya sudah lebaran duluan. Ya kan? Kalau tanggal 9 bulan Zulhijjah sudah takbiran pakai pengeras suara, nanti dikiranya itu aliran mana itu? Sudah lebaran duluan, kan gitu. Maksudnya perbanyak takbirnya tentu oleh kita secara masing-masing. Ya, jadi ketika kita sekalian untuk niatkan puasa sunnah Arafah, sekalian kita di situ memperbanyak takbir. Takbirnya takbir hari raya. Nah, lafaz takbirnya bagaimana? Ada dua pendapat yang kemudian diambil oleh Majelis Tarjim Muhammadiyah itu yang paling kuat gitu. Yang paling kuat itu lafaz takbir hari raya itu adalah yang dua kali takbirnya. Tetapi ada juga yang riwayat lain yang takbirnya 3 kali. Jadi itu bisa diamalkan kedua-duanya. Tapi kan yang dipakai oleh kita yang paling kuat. Tapi kalau ibu-ibu mengamalkan yang 3 juga ada dasarnya. Yang pertama nih, kalau takbirnya diucapkan 3 kali. Maksudnya 3 kali itu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu 3 kali takbirnya. Itu didasarkan kepada riwayat Abdur Razik dari Salman. Kabbiru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Nah itulah bertakbirlah kamu, kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdur Razik dari Salman, dengan takbirnya tadi disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itulah gambaran takbir 3 kali. Ada dasarnya, tapi itu tidak lebih kuat dari dalil yang kedua. Takbir yang dibaca 2 kali adalah menurut riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah gambaran dari takbir yang lafadznya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itulah takbirnya, takbir hari raya. Jadi nanti versinya ada 2. Tapi yang di Muhammadiyah yang digunakan menurut ketarjihan, dalil yang paling rojih, yang paling kuat dasarnya adalah yang takbirnya 2 kali. Sebagaimana takbir azan, ya kan? Takbirnya kita dalam sholat itu kan 2 kali dalam bahasa azan untuk sholat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu kan 2 kali. Itulah gambaran takbir yang dipakai oleh Muhammadiyah. Tapi kalau ada di antara yang lain menggunakan takbir yang 3 kali, jangan kita bid'ahkan. Itu intinya gitu ya. Mari kita saling untuk menjaga katakanlah kerukunan ataupun toleransi di dalam kehidupan beragama Islam. Nah, insya Allah di Muhammadiyah tidak terlalu bahasanya sering atau mudah dalam membid'ahkan, karena ketika dibaca ada dasarnya, ya silahkan, meskipun dasarnya tidak lebih kuat dari dasar yang dipakai oleh itulah hal yang terkait dengan takbir. Jadi perbanyak zikir tadi yang pertama ya. 10 hari pertama mari kita perbanyak zikir. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 khususnya. Yang kedua adalah puasa Arafah. Ini adalah amal ibadah yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama, yakni puasa Arafah. Puasa Arafah itu dilakukan pada tanggal berapa? Pada tanggal berapa? Pada tanggal 9 Zulhijjah, gitu ya. 9 Zulhijjah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti yang kemudian hari rayanya tanggal 6 Juni, berarti 9 Zulhijjahnya pada tanggal 5 Juni. Hari Kamis, gitu ya. Sekalian di situ ada hari Kamis, di situ ada hari Arafah, gitu ya. Itu kalau yang puasanya, kalau yang hari raya hari Jumat. Tapi nanti kalau ada yang hari rayanya hari Sabtu, berarti puasa Arafahnya hari Jumat. Jangan kemudian nanti akan saling berselisih lagi. Haram itu hari raya. Kan tergantung keyakinannya. Makanya kita di sini juga perlu untuk toleransi kembali. Jadi sekali lagi, Muhammadiyah mengajar kepada kita untuk saling toleransi. Jadi tidak berarti, wah ini adalah yang puasa Jumat adalah haram. Itu bagi kita yang sholat yang hari raya hari Jumat gitu. Tapi kalau yang lain yang hari raya hari Sabtu,
Itulah bagian dari toleransi. Ya, jadi itu ya sekali lagi intinya hari Arafah itu adalah bertepatan dengan 9 bulan Zulhijjah. Dasarnya apa? Nah, didasarkan kepada riwayat hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari. An Abi Qatadatil Ansari radhiyallahu anhu. Su'ila an saumi yaumi Arafah. Faqala yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Riwayat Muslim. Nah, jadi dalam riwayat Muslim ini disampaikan pernah ditanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah, tentang hari Arafah, tentang saum di hari Arafah. Maka kemudian Nabi bersabda, faqala, lalu Nabi bersabda, hari Arafah, puasa hari Arafah itu yukaffirus sanata al-madiyata wal baqiyata. Akan menjadi penghapus, yukaffiru, akan menjadi penghapus dosa as-sannatal madiyah, setahun yang lalu, wal baqiyah, dan setahun yang akan datang. Jadi pahalanya puasanya 2 tahun. Puasanya sehari, pahalanya sama dengan puasa 2 tahun. Masya Allah. Kan itu. Kan rugi tuh. Kalau investasinya segitu besar, tidak diambil. Ya kan? Itu investasi katakanlah kita tanpa bekerja gitu nanti. Meskipun bukan berarti nanti engkau udah saya udah punya investasi. Ya kan? Sudah dinilai puasa 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang, berarti tidak usah puasa lagi, bukan gitu juga. Ya, jadi maksudnya keutamaannya luar biasa. Jadi puasa Arafah itu 1 hari puasanya dapat pahalanya bisa menghapuskan kesalahan dan dosa kita 2 tahun lamanya. Dosa setahun yang lalu al-madiyah dan dosa yang akan datang setahun yang akan datang al-baqiyah. Maknanya kalau kita puasa di tahun ini 1446 Hijriah, kita berpuasa tahun ini, berarti kita terhapus dosa di tahun 1445, setelahnya waktu puasa di tahun itu, puasa Arafah di tahun itu. Kemudian sampai nanti diampuni dosa di tahun 1447, padahal belum tentu umur kita sampai. Itulah keutamaan dari puasa Arafah menurut hadis riwayat Muslim. Nah, itu adalah hal yang terkait dalam hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua, Abu Qatadah juga meriwayatkan dengan hadis yang lain oleh riwayat Imam Muslim yang sama, bahwa siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ayyukaffirus sanatal lati qablahu wasanna allati ba'da. Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffirus sanatal lati qablah. Bedanya puasa Arafah dengan puasa Asyura. Kalau puasa Arafah 9 Zulhijjah, kalau puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram, 10 surah. Karena itu sudah 10. Arti Asyura itu artinya 10 gitu. Nah, jadi 10 Muharram bedanya apa? Kalau puasa bulan Zulhijjah tanggal 9, puasa Arafah, itu tadi pahalanya adalah menghapuskan dosa tahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tapi kalau puasanya di hari Asyura, 10 Muharram, menghapuskan dosa pada setahun yang tersebut. Jadi setahun itu. Nah, jadi kalau kita sebutkan berarti di situ setahun yang lalu, berarti kalau kita hitung sama aja, genap semuanya berarti. Coba aja dihitung 1446 kita puasa nih. Berarti kan kita dapat pahala ampunannya itu dosanya 1445, 1447. Nah, puasa Asyura kan 1447. Menghapuskan 1 tahun yang lalu, berarti 1446-nya dihapus gitu. Itulah jejak gitu. Jadi jejak itu artinya sempurna. Semua terhapus di 3 tahun itu. Ya, kan nanti ada yang kosong. Gimana kalau 1 tahun ini yang tidak diampuni kan gitu. Maka ada puasa Asyura itu. Itu menurut hadis yang kedua. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita cari keutamaan itu dengan puasa Arafah. Yang ketiga, ketika mau sholat Idnya, maka silahkan berhias dengan menggunakan pakaian yang terbaik. Ya, tidak harus baru pakaian terbaik itu ya. Pakaian yang paling bagus. Jadi nanti di lemari sebelum sholat Id nih, cari yang paling bagus. Ya, yang ada, yang paling bagus menurut orang lain. Yang ada menurut kita yang paling bagus. Itu adalah kesunahan dari
ketika mau menghadiri sholat Idul Adha. Jadi berhias dengan memakai pakaian yang bagus, yang dimaksud adalah dengan rapi dan bersih, yang kemudian itu akan menjadi keutamaannya. Didasarkan kepada dua hadis. Hadis yang pertama adalah dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya dan dari kakeknya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burda hibarati fi kulli Id. Jadi baik di sholat Idul Fitri ataupun di sholat Idul Adha, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memakai burda. Burda itu pakaian berbahan wol. Ya, itu adalah yang dipakai oleh Nabi. Hibaratin fi kulli Id, yang bercorak. Ini adalah pakaian yang terbaik pada saat Nabi melaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah sunnah tidak makan terlebih dahulu. Jadi kalau nanti mau sholat Idul Adha, beda dengan sholat Idul Fitri ya. Kalau Idul Fitri itu sunnah makan dulu. Kalau Idul Adha, sunnah tidak makan lebih dulu. Jadi puasa dulu tuh dari waktu subuh sampai dengan waktu sholat Id itu tidak makan apapun. Ya, tidak makan minum ya. Nah, sunnahnya adalah tidak makan sejak fajar, maksudnya sejak waktu subuh sampai dengan selesai sholat Idul Adha. Bukan sampai maghrib. Karena kalau sampai maghrib itu haram berpuasa di hari raya. Tapi maksudnya hanya sekedar dari subuh sampai sholat Id. Gitu. Maka biasanya di tempat-tempat sholat Idul Adha suka disediakan untuk makan bersama. Biasanya ya. Tapi kalau di tempat-tempat umum kayaknya nggak ada. Biasanya kalau di kampus atau di tempat-tempat yang khusus, biasanya suka disediakan. Itulah mendapatkan kesunahan dari makan atau bahasanya dimulai makannya setelah sholat Idul Adha. Hal ini didasarkan kepada hadis dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Fitri tidak keluar sebelum makan, dan pada hari raya Idul Adha tidak makan sehingga selesai sholat. Itulah bedanya sunnah Idul Fitri dengan sunnah Idul Adha. Jadi kalau sunnah Idul Fitri itu la yakhruju yaumil fitri hatta yat'am. Beliau tidak keluar untuk sholat Idul Fitri sampai beliau itu makan dulu. Nah, wala yat'am yaumal adha, dan tidak makan pada hari raya Idul Adha hatta yusolli, sampai dia melakukan sholat. Nah, berarti tadi beda dalam sunnah Id, dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi mari kita ingat nanti pada saat mau sholat Id, jangan makan apa-apa dulu. Ya, setelah subuh berkumandang azan, di situ tidak makan apapun. Nanti nunggu waktu sholat selesai, baru untuk makan atau minum. Yang berikutnya yang kelima, dianjurkan berangkatnya dengan berjalan kaki. Nah, ini mungkin yang dekat jaraknya ya. Dan dari arah yang beda antara pulang dengan berangkatnya. Itu adalah kesunahan yang kelima. Jadi kalau mau sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, nanti kalau yang memang tempat sholatnya dekat, ya, itu sunnah jalan kaki. Kalau tempat sholatnya jauh, ya nanti nggak kebagian, harus dari subuh berangkatnya. Islam itu tidak menyulitkan. Ya. Jadi kalau memang kita kesulitan dengan jalan kaki, ya tentu dengan apapun ya yang bisa menjadi mempermudah. Hal ini diriwayatkan dari Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi, dari ayahnya dan kakeknya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi sholat Id dengan berjalan kaki, dan beliau pulang melalui jalan lain dari yang dilalui ketika pergi. Nah, jadi nanti sunnahnya, kalau jalan dari pintu katakanlah kanan arah gangnya, nanti pulangnya dari pintu kiri gitu. Maksudnya dari arah yang berlainan. Itu adalah kesunahannya. Tidak usah ditanyakan kenapa dan kemudian diberi alasan supaya banyak silaturahim. Itu kan hanya alasan menurut akal kita. Sudahlah, itu cukup menjadi bagian kesunahan yang kita sami'na wa ta'na. Karena kalau nanti kita jelaskan secara akliyah, belum tentu tepat. Ya kan? Kalau tadi dijelaskan secara akliyah, memang betul. Ketika kita lewat sini kan kita mungkin menyapa beberapa yang ada di kita lewati itu. Kan belum tentu bersapa dengan orang. Silaturahim gimana? Orang-orang pagi hari begitu pada tutupan pintunya kan gitu. Makanya tidak bisa dijelaskan alasan akalnya apa. Udah cukup bagi kita sami'na wa ta'na. Gitu. Dan yang berikutnya adalah yang terakhir, amal ibadah di dalam sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu adalah sunnahnya hadir ketika di dalam
sholat itu oleh semua umat Islam dihadiri dengan alasan untuk mengikuti khutbah gitu. Jadi ketika orang yang berhalangan sekalipun itu diharapkan, diusahakan agar bisa hadir pada saat sholat itu dengan tujuan untuk mengikuti khutbahnya, tidak untuk sholat. Jadi kalau pas pada saat tidak sholat, ya berarti tidak untuk di posisi barisan sholat, tapi dia hanya untuk mendengar ketika nanti khatib menyampaikan khutbahnya. Hal ini didasarkan kepada hadis dari riwayat Ahmad dari Ummu Atiyah Al-Ansari. Rasulullah memerintahkan untuk menyertakan gadis remaja, wanita yang sedang haid, dan wanita pingitan. Semua tidak boleh ada yang di rumah itu. Ya, adapun wanita yang sedang haid supaya tidak memasuki lapangan tempat sholat, tetapi menyaksikan kebaikan hari raya dan dakwah yang disampaikan oleh khatib. Nah, jadi itu adalah keutamaannya. Jadi mari kita amalkan di antara keutamaan-keutamaan yang bisa dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah tersebut. Itulah tuntunan Idain. Adapun tuntunan Id pada posisi ketika sholatnya, ini tata cara sholat Idnya, ya, tentu ini sudah mafhum bersama ya, sudah mafhum bersama. Adapun terkait dengan masalah khilafiyah takbir, ada yang 7 kali, ada yang 75 di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua 5 kali takbir setelah takbiratul ihram dan takbir intiqal, maka itu adalah bagian dari yang sifatnya ada khilafiyah, ada perbedaan. Ada yang 1 kali takbirnya, ada yang dibaca takbirnya 7 dan 5 pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Mungkin itu tidak didiskusikan pada kesempatan ini. Adapun yang kedua, karena waktu yang terbatas, kita akan lanjut ke bagian tuntunan kurban. Tuntunan kurban. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kurban itu adalah menyembelih hewan udhiyah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak untuk tujuan lain. Jadi kalau di dalam Majelis Tarjih dan Tajdid PP Binar Muhammadiyah itu didefinisikan bahwa yang disebut hewan kurban itu adalah hiya dzabahu hayawanin makhsus. Dia adalah hewan yang disembelih dengan hewannya itu adalah yang khusus. Bin niyatil kurbah, dengan niatnya untuk berkurban. Fi waktin makhsus, di waktu yang khusus. Au ma yudbahu minan na'am taqarruba ilallahi ta'ala fi ayyamin nahar. Jadi di situ ada hewannya khusus, waktunya juga khusus. Yakni khususnya waktu itu adalah di tanggal 10 sampai 13 bulan Zulhijjah. Dan sudah dilakukan setelah sholat Id itu. Jadi tidak bisa disebut kurban kalau belum melaksanakan sholat Id, menyembelihnya. Maka itu adalah gambaran dari waktu yang khusus dan hewan yang khusus. Adapun perbedaan pendapat yang diuraikan terkait dengan hukum. Jadi ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi sunnah. Yang menghukumi sunnah adalah, jadi kalau yang menghukumi wajib itu selain Imam Asy-Syafi'i. Ini kalau dalam 4 mazhab, ada Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, kemudian Imam Hanafi atau yang kita sebut dengan Abu Hanifah, maka itu semua satu dengan lainnya berbeda. 3 mazhab ataupun 3 imam bersepakat hukumnya wajib dan 1 imam yang menghukumi sunnah. Jadi kecuali Imam Asy-Syafi'i yang menghukumi sunnah. Nah, adapun Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Maliki berpendapat bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib. Dasarnya dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2 itu. Jadi kewajibannya berdasarkan perintah. Washolli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Dan juga didasarkan kepada hadis, tetapi dalam catatan Majelis Tarjih dan Tajdid, di antara hadis yang dijadikan dasar adalah hadisnya dhaif. Ya, kenapa? Karena di dalam perawinya ada yang bernama Abdullah bin Ayyas. Jadi beliau ini adalah seorang yang lemah hafalannya. Makanya itulah yang dhaif itu, karena ada yang meriwayatkan dikenal orang itu hafalannya lemah, banyak lupanya gitu. Jadi kalau dites hafalan tuh banyak lupanya. Nah, berarti itu menjadikan hadisnya jadi dhaif, jadi lemah.
Ya, jadi hadisnya itu lemah, kemudian maka tidak dijadikan pegangan oleh majelis tarjih. Jadi yang tadi menghukumi wajib itu tidak dipedomani oleh majelis tarjih. Jadi majelis tarjih yang dijadikan pendapatnya adalah hukumnya hanya sunnah muakkad, sunnah yang diutamakan bagi yang mampu. Didasarkan kepada hadis dari Ummu Salamah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudahi, fala yamassa min sya'rihi wa ghasyarihi syai'an." Di situ ada kata idza dakhalatil ashru, apabila telah masuk hari ke-10. Berarti yang dimaksud adalah 10 Zulhijjah. Wa arada ahadukum, dan seseorang dari kamu hendak, arad urid. Arad itu berarti hendak, hendak itu berarti tidak wajib. Bahasanya bagi yang mau. Ya, seseorang ayyudahi, untuk berkurban, fala yamassa min sya'rihi, maka janganlah dia mencukur rambutnya, wa basyarihi syai'un, dan kukunya sedikit pun. Nah, ini terkait dengan kesunahan tidak memotong kuku dan juga rambut bagi sohibul kurban. Jadi yang sudah berniat untuk berkurban mulai tanggal 1 Zulhijjah nanti masuk di 10 hari pertama itu jangan memotong kuku atau juga mencukur rambut apapun yang ada pada dirinya, baik rambut kepala, rambut kumis atau jenggot, juga rambut-rambut ya, termasuk rambut-rambut yang lain. Nah, jadi itu tidak dicukur dulu sampai binatangnya disembelih baru nanti dipotong dan dicukur. Nah, itu adalah kesunahannya. Dan itu juga jangan ditanyakan, kenapa hubungannya dengan hewan? Nanti jadi banyak dan panjang alasan yang mungkin bahkan tidak bisa dijadikan dasar yang bisa semuanya terima ketika menggunakan akal. Nah, itulah gambaran dari kesunahan di dalam ibadah kurban. Adapun hal-hal lain kayaknya terkait dengan jumlah apakah kambing ataukah sapi itu waktu itu sudah disampaikan, tidak perlu diulang lagi lah. Termasuk pembagian hewan kurban. Yang terakhir adalah masalah kepanitiaan. Ini mungkin yang perlu dipertegas bahwa ibadah kurban itu beda dengan ibadah zakat. Kalau ibadah zakat maka ada amil namanya yang punya hak mengambil bagian dari zakat. Ada 8 asnaf dari zakat, salah satunya adalah amil yang punya hak dari zakat itu. Tapi kalau ibadah kurban yang disebut panitia itu bukan amil. Panitia itu tidak punya hak dari hewan kurban, si sohibul kurban. Kecuali haknya sohibul kurban, kecuali haknya fakir miskin, kecuali haknya dari orang yang tidak meminta-minta. Kan ada 3 bagian, maka boleh dari bagian-bagian itu. Tapi tidak untuk atas nama panitia. Saya kan panitia, mana hak saya panitia? Nah, itu tidak ada hak itu. Kalaupun dikasih, berarti itu hak yang lain. Maksudnya atas nama bukan panitia. Kan di sini misalkan ada orang yang ikut membantu. Nah, pada saat selesai itu kan dikasih. Nah, itu tuh hak dia sebagaimana hak yang lain. Ya, hak lain itu maksudnya dia bukan sebagai panitia kan punya hak juga untuk mendapatkan. Nah, maka itulah hak itu yang bisa dijadikan haknya. Jadi tidak ada hak pada panitia karena tidak sama antara panitia zakat dengan panitia kurban. Dan ini didasarkan kepada hadis yang terkait dengan panitia ini. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib, untuk membantu. Jadi makanya disebutnya itu adalah membantu. Jadi bukan untuk menjadi bagian dari amil. Jadi relawan bahasanya, ya. Orang yang mau untuk membantu, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang mampu berkurban. Dia bisa berkurban dengan hartanya, dan orang yang tidak bisa berkurban dengan hartanya melalui hewan ternak yang disembelih, maka dia bisa berkurban melalui tenaganya. Itulah gambaran dari indahnya setiap orang bisa mengambil bagian amal solih meskipun ada keterbatasan di antara kita. Cuman kan kadang-kadang di masyarakat merasa berhak menjadi panitia sehingga kadang disembunyi-sembunyiin gitu kan ya. Misalkan bagian panitia sudah dipisahkan secara khusus, itu adalah hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki.
Demikian Bapak Ibu sekalian, pas jam 8, mudah-mudahan dari yang disampaikan meskipun sedikit, karena ini sifatnya hanya menambahkan dari yang waktu bulan lalu pernah disampaikan oleh Pak Arif, dan hal yang sama tidak disampaikan kembali, mudah-mudahan bisa melengkapi. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa membekali kita sebelum masuk tanggal 1 Zulhijjah, dan syukur-syukur nanti barangkali Bapak Ibu semua diberikan kelapangan rezeki untuk bisa berkurban, maka silakan ambil kesempatan yang Allah berikan. Karena belum tentu umur tahun depan ketemu lagi dengan Idul Kurban. Jadi kalau memang ada rezekinya, maka kita sama-sama untuk meraih keutamaan dengan berkurban. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezeki. Karena bagi orang yang punya kelapangan rezeki kemudian dia tidak mau untuk menyembelih hewan kurban atau mengeluarkan sebagian hartanya, maka Nabi tidak menghendakinya untuk mendekati tempat sholatnya. Ya, jadi ini adalah hal yang mungkin menjadi kehati-hatian kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada sedikit aja. 10 menit aja. Boleh, boleh. Sampai 15 aja. Karena ibu-ibu mau Aisyah katanya. Ya. 15, ya. Ya. Kurban. Ya. Baik. Ya. Ya, terima kasih Bu Ina yang terkait dengan pertanyaan untuk kembali kita memastikan ya, dua pertanyaan tadi. Pertama, terkait dengan jumlah hewan kurban. Apakah satu orang atau satu keluarga itu hitungannya satu kambing atau bahkan satu sapi? Jadi di sini di dalam pengembangan HPT yang kedua tentang tuntunan ibadah kurban, jumlah hewan kurban itu yang pertama, seseorang telah dianggap cukup. Ya, berarti kan bahasanya batas minimal. Kalau cukup itu berarti batas minimal ya. Telah dianggap cukup berkurban dengan seekor kambing. Nah, ini berarti yang minimal. Jadi kalau sudah punya harta untuk seekor kambing bisa dikurbankan, itu sudah mencukupi untuk berkurban. Nah, ini berarti bahasanya dianggap cukup itu bukan berarti hanya itu. Kalau bisa lebih, ya itu lebih dari cukup, berarti lebih baik gitu bahasanya. Hal ini didasarkan kepada hadis dari riwayat Muslim, diriwayatkan dari Jun bin Sufyan. An Junda bin Sufyan qala syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nasi nadhara ila gunamin qad dubihat faqala man dabaha qabla as-shalah falyadbah syatan makana wa man lam yakun dabaha falyudbah alasmillah. Jadi di sini disampaikan Rasulullah bersabda, beliau pada saat itu melihat ada seekor kambing ketika beliau selesai sholat yang telah disembelih. Jadi beliau itu setelah sholat, ternyata ada seekor kambing yang sudah disembelih. Ya, berarti kan disembelihnya sebelum sholat, dikatakan oleh Nabi. Maka kemudian beliau bersabda, barang siapa menyembelih kurban sebelum melakukan sholat, hendaklah ia menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Nah, ini berarti disinilah yang mendasari seekor kambing cukup untuk berkurban. Gitu. Ini adalah dasar yang terkait dengan seekor kambing. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah menyembelih berdasarkan nama Allah. Itu adalah terkait dengan selain dari kurban itu dilakukan setelah sholat Idul Adha, juga di sini ada bagian cukup dengan seekor kambing bagi yang mempunyai hanya seekor kambing. Yang kedua, seekor unta dan sapi telah mencukupi kurban untuk 7 orang. Dalam riwayat yang lain, sapi bisa untuk 10 orang. Nah, ini juga bahasa mencukupi itu artinya boleh kalaupun memang tadi di posisinya untuk 7 orang atau 10 orang untuk unta. Nah, maka artinya dalam bagian ini pun bukan berarti mencukupi itu kalau di bawah 7 kemudian tidak boleh gitu. Maka dalam pengertian dengan sapi pun telah mencukupi, maknanya kalau yang mampu berkurban dengan sapi meskipun tidak untuk 7 orang, hanya untuk sendiri,
dia adalah mencukupi untuk sapi. Arti mencukupi itu ya mampunya gitu tuh. Mampunya. Nah, itu adalah terkait dengan mencukupi. Jadi di sini terkait dengan seekor kambing mencukupi untuk satu keluarga, maka bahasanya iya, sesuai kemampuan keluarga tersebut. Jadi kalau memang eh, satu keluarga ini kemampuannya punya 2 ekor kambing, padahal anggota keluarganya ada 5, yaitu mencukupi dengan 2 ekor kambing. Mencukupi yang dimaksud adalah minimal seekor kambing, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ya yang meninggal, di sini juga disampaikan bahwa yang boleh dikurbankan untuk yang sudah meninggal itu adalah hanya 2 syaratnya. Yang pertama, si yang meninggal ini pernah bernazar, yang kedua pernah berwasiat. Nazar itu maksudnya janji. Misalkan nih, orang waktu masih hidup ya janjinya, bukan sudah meninggal kan nggak mungkin ada janji. Ketika masih hidupnya, dia misalkan di depan anak-anaknya atau ahli warisnya, ketika hidup ya, saya itu pokoknya janji akan nazar kalau misalkan ada sesuatu yang diinginkannya terpenuhi. Ternyata terpenuhi itu yang diinginkannya, tapi terpenuhinya itu setelahnya meninggal beliaunya. Nah, maka inilah janji ini tetap harus ditunaikan. Maka boleh untuk yang sudah meninggal, syarat yang pertama adalah yang beliau adalah punya nazar. Yang kedua adalah punya wasiat. Nah, punya wasiat itu artinya sebelum meninggal dia berwasiat. Wasiat itu kan pesan dari seorang yang sebelum meninggal. Jadi ketika sebelum meninggal dia nulis wasiat. Dan kalau wasiat juga kan kadang-kadang ada yang resmi sampai dengan dicatat oleh notaris, ada yang mungkin cuma tulisan kecil gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari yang disebut dengan karena wasiat. Jadi di sini 2 hal yang terkait kebolehan untuk menyembelih hewan kurban diniatkan bagi yang sudah meninggal dunia. Jadi di situ ada 2 Bu ya yang dibolehkan, yaitu yang pertama adalah karena nazar, yang kedua karena ada wasiat. Ini ada dasarnya sebetulnya, nanti kalau perlu dibacakan di sini. Jadi terkait dengan 2 hal ini, ketika yang terkait nazar, nazar itu ibarat hutang. Oleh Nabi disampaikan, seorang perempuan datang kepada Nabi, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji. Di sini nazar haji. Tetapi sebelum beliau sempat menunaikan nazar hajinya itu, ia terlebih dahulu meninggal dunia. Apakah saya harus menunaikan haji untuknya? Maka Nabi SAW menjawab, iya. Kerjakanlah haji itu untuk ibumu. Berarti haji badal. Haji yang dimaksud dibolehkan untuk yang sudah meninggal ketika sebelum meninggalnya pernah bernazar gitu. Jadi kalau orang yang setelah meninggal kemudian diniatkan oleh yang masih hidup untuk yang sudah meninggal tanpa ada nazar, itu tidak dibolehkan. Ya, jadi kalau ada nazar maka dibolehkan. Kata Nabi berikutnya, bukankah kalau ibumu mempunyai hutang engkau wajib membayarnya? Nah, maka nazar itu sama dengan hutang. Jadi kalau punya hutang, maka meskipun orangnya sudah meninggal wajib dibayarkan. Bagaimana membayarkannya? Dari uang yang dimiliki sebelum meninggalnya. Artinya sebelum dibagikan ke ahli waris tuh, penuhi dulu nazarnya gitu. Penuhi dulu hutangnya. Nah, itu adalah yang terkait nazar. Nah, adapun terkait dengan yang kedua, yang di posisi orang yang sudah berwasiat, di sini juga digunakan hadisnya adalah dalam masalah puasa. Seorang perempuan berlayar di laut lalu ia bernazar akan menunaikan puasa. Nah, ini kalau ini nazar juga ya, nazar. Saudara perempuan dari perempuan yang meninggal itu datang menghadap Nabi memberi tahu bahwa kejadian itu kepada Nabi. Nabi memerintahkan kepada saudara perempuan itu untuk menunaikan puasa bagi perempuan yang sudah meninggal. Nah, itu kalau karena nazar ya. Adapun karena yang kedua terkait dengan wasiat, ini memang dipakai dalil yang sifatnya umum. Dalil yang sifatnya umum, yakni yang sebagaimana tadi hutang. Jadi itu yang ada yang boleh ketika kurban ataupun haji bahkan yang diniatkan untuk yang sudah meninggal dibolehkan kalau terpenuhi 2 syarat. Syarat pertama ada nazar yang meninggal ini, yang kedua adalah ada wasiat. Kalau tidak ada, maka tidak perlu diniatkan untuk yang sudah meninggal,
kita niatkan untuk kita saja, yang pada akhirnya pahala itu insya Allah akan mengalir ke orang tua yang sudah meninggal karena anak yang soleh yang mendoakan gitu. Jadi nanti tidak usah niatnya untuk yang sudah meninggal. Ada lagi yang lain? Satu lagi atau cukup? Oh iya. Ya. Jadi kalau waktu sholat Idul Adha itu yang lebih baik disegerakan, dipercepat. Dan kalau waktu sholat Idul Fitri adalah agak disiapkan. Nah, tujuannya yang pertama, kalau Idul Adha percepat sholatnya supaya cepat penyembelihan hewan kurbannya. Sedangkan Idul Fitri diperlambat sholat idnya agar memberi kesempatan bagi yang belum berzakat fitrah untuk bisa menyelesaikan sebelum sholat idnya. Nah, jadi itu adalah keutamaan dalam waktunya untuk sholat Idul Adha itu lebih didahulukan, lebih dipercepat. Adapun antar tempat pelaksanaan berbeda, itu kembali ke masing-masing tempat. Ya, kadang-kadang mungkin ada satu tempat yang sudah selesai, ada yang belum dimulai, kan itu kembali ke masing-masing tempat kebijaksanaan dari panitia setempat. Ya, jadi intinya sih kita kalau sholat kalau jadi pengatur gitu ya, kalau kita yang menjadi pengurusnya, maka tadi yang ngatur yang ngurus ini mengamalkan sunnahnya waktu sholat Idul Adha itu lebih dipercepat dari sholat Idul Fitri. Kalau ini itu waktu 6.30 misalkan Idul Fitrinya, kalau Idul Adha itu maksimal tuh 6.15 gitu. Yang penting sudah masuk waktu awal duhanya. Ya, jadi jangan sampai dilakukan sebelum waktu syuruknya ya, atau sebelum waktu duhanya. Itu Bu ya. Ya baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini karena dibatasi, kebetulan di waktu yang bersamaan ini ada acara Aisyah katanya di PDA, ada kegiatan lomba-lomba ya dalam rangka memperingati Milad Aisyah, dan ada beberapa jamaah yang di sini juga yang dapat tugas di sana, termasuk istri harus saya ngantar dulu ke sana. Ya mohon maaf nanti mungkin bagi yang dapat undangan tidak pulang dulu ya, nanti insya Allah kita ada rapat panitia ya bersama dengan Sohibul Kurban untuk membahas terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban di Masjid An-Nur Sangkana Muhammadiyah ini. Sedia supaya clear ya, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada permasalahan nantinya, maka ikhtiar kita mari kita duduk bersama untuk mempersiapkannya. Tapi bagi ibu-ibu yang lain yang tidak mungkin secara khusus, maka itu silahkan mungkin bisa kembali ke tempat masing-masing. Ya, maka itu mungkin terima kasih atas segala hal yang mungkin disampaikan, ada kekurangan, dan mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.